kita akan membicarakan ekonomi teknik yang ke-6. Jadi sudah pertemuan ke-6. Isinya tentang biaya konstruksi dan biaya tak terduga. Oke. Ini sangat ada hubungannya. Jadi dengan istilah ini ada capital cost. Capital cost adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan sampai proyek selesai. Jadi pengeluaran itu capital cost. Contohnya lihat tabel di bawah ini. Ini sebuah proyek PLTA yang susunan biayanya seperti ini. Biaya langsung, akses jalan, gudang, terus pembersihan reservoir, pengeringan, spillway, dam, rumah turbin, dan generator dan turbin. Ini dengan bilangan-bilangan sekian ini, totalnya adalah 35.300.000. Ini namanya biaya langsung ya, jadi langsung cash kebutuhan masing-masing itu. Sedangkan ada satu lagi biaya, yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu simpanan, jadi kita harus save punya biaya tak terduga. Besarnya berapa? 15% kali total biaya langsung. Kalau tadinya biaya langsungnya 35.300.000, 15%-nya sekitar 5.300.000. Kemudian biaya teknik atau engineering work gitu ya biasanya 8% dari total biaya langsung. Jadi kalau biaya langsungnya 35.300 dikalikan 8%, ketemunya 2.800.000. Bunga selama pembangunan. Jadi kalau pembangunan ini kadang-kadang bisa 5 sampai 6 tahun. Nah, itu dijabarkan bunganya berapa? Sekitar 6.600.000 ya. Ini tentunya juga ada hitungan detailnya kalau mau menghitung. Sehingga dari biaya langsung dan tidak langsung ini totalnya menjadi capital cost. Jadi modal awal atau capital cost itu 50 juta, itu biaya langsung ditambah dengan macam-macam tadi ya, biaya tak terduga, biaya teknik, terus bunga ya. Jadi bukan aja yang biaya langsung, tetapi biaya tidak langsung juga termasuk di dalam susunan capital cost. Oke. Lanjut. Ini biaya kontraktor. Perkiraan biaya konstruksi adalah biaya langsung yang jenisnya sesuai dengan kebutuhan kontraktor seperti tabel berikut. Tadi biaya langsungnya kan ada dam segala macam ya. Itu nah sekarang jumlahnya 35.300 sama dengan perkiraan biaya kontraktor. Jadi sebetulnya biaya kontraktor ini biaya yang langsung ya. Jadi di sini yang langsung diberikan kepada kontraktor. Nah, kontraktornya merincinya gini, material 5.200.000, peralatan sendiri, sewa peralatan, gaji staf, sewa pekerja. Pekerjaan yang ditangani pihak lain maksudnya misalnya membuat turbin itu kan kontraktornya nggak bisa harus pesan di pabrik. Juga pintu gate spillway itu juga gitu. Ini dimasukkan menjadi pekerjaan ditangani pihak lain. Bunga pinjaman, ya ternyata kontraktornya itu juga meminjam uang ini pakai bunga pinjaman. Kemudian biaya administrasi, pajak, keuntungannya. Jadi total ini sama dengan biaya langsung. Biaya langsung yang oleh pihak yang punya tulisannya seperti itu. Tapi kontraktor akan jumlah 35.300 bentuknya seperti ini. Oke, itulah yang disebut dengan biaya kontraktor. Lanjut. Nah, sekarang perkiraan biaya operasi dan maintenance tahunan dalam persen dari capital cost. Jadi gini, kalau dam dan reservoir itu dianggap operation maintenance-nya 0,1% kali capital cost. Tadi kan capital cost-nya udah ketemu 50 juta ya. Jadi kalau mau cari sendiri operation maintenance-nya ini ada ini. Di sini sebetulnya dari beberapa penelitian. Kemudian kalau gitu ini sebesarnya sekitar 0,1%. Pekerjaan intake dan outlet 1%, dan seterusnya. Ini bisa dipakai kalau kita akan menghitung secara detail
benefit ratio ataupun interest rate ataupun net benefit ya. Nah, pembelanjaannya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang langsung ke soal-soal. Soal 21, nomor 21 sampai nomor 26 ya, sini tetap aja mengenai bunga, present, future, dan ada tambahan gradient series, dan ada perbandingan biaya proyek. Oke. Nomor 21, apabila Anda menabung dengan bunga 5% per tahun, 1.000 pada akhir 2001, 2.000, kemudian 2002 dan seterusnya sampai akhir 2003. Ini adalah A yang per tahunnya beda ya. Jadi per tahun berarti A sama dengan 1.000. Tetapi pada tahun 2001, 1.000, 2000, tahun 2002 ini naik terus ya. 2001 2.000. Kemudian 3.000 pada akhir 2003, 4.000 pada akhir 2004, 5.000 pada akhir 2005. Sehingga tatanan seperti ini adalah naik secara gradien ya. Dari 1.000 sampai 5.000 pada akhir 2005. Jadi nanti kita mengerjakannya pakai rumus nomor 7 itu ya. I 5%. Berapakah nilainya pada akhir 2005? Nah, itu kita harus mencari A dulu. Untuk mencari A pakai faktor gradien. Kalau sudah ketemu A, baru kita bisa menghitung pada akhir tahun 2005 dengan rumus F per A. Oke. Nah, sekarang caranya begini. Gambar cash flow-nya seperti ini. Akhir 2001 1.000, akhir 2002 2.000 dan seterusnya sampai akhir 2005 5.000. Kemudian kalau kita melihat ini N-nya berapa? N-nya itu depannya sini dihitung 1 ya, jadi bukan dalamnya ini dok. Ini dalamnya kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi untuk rumus gradien itu 5 ini ditambah 1 depannya, jadi N-nya 6 tahun. Sama seperti kalau kita mencari annual A itu kan pengurangannya kemudian tambah 1. Kalau ini juga begitu ya. Pengurangannya 2001, 2005, ditambah 1, ditambah 1 lagi. Ya, jadi 6. Kenaikan per tahun secara sama sebesar $1.000. Nilai tahunannya berapa? Nah, ini 2,36 ini faktor A per G. Melihatnya di persennya tadi 6% ya. Kemudian kalau sudah ketemu dikalikan 1.000 lah perataannya atau A rata-ratanya 2.360. Dari 2.360 ini kita bisa menghitung F per A-nya 6,8. Maka sekarang nilai akhir pada tahun 2005 adalah 16.000. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai rumus gradien, boleh aja. Tapi ngitungnya 5 kali ya, 1.000 kali jarak, 2.000 tahun, 5.000 ya seperti F per P, jadi P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mempermudah yaitu tadi, kita mencari perataannya dengan cara mengalihkan ini, faktor gradien. Oke, itu nomor 21. Berikutnya, 22. Apabila bunga di bank 8% per tahun, dan kita menabung 1.000 pada akhir 2001, 2.000 akhir 2002, terus naik 1.000-an per tahun sampai pada akhir 2009 sebesar 9.000. Berapakah nilai tabungan pada akhir 2019? Ini caranya sama dengan yang tadi. Jadi seperti ini tatanannya, ini ada 9, kemudian ditambah 1, berarti gradient series-nya selama 10 tahun. Faktor kenaikan tahunan untuk 10 tahun dan bunga 8% pada daftar bunga A per G itu tadi 3,87. Sehingga tabungan tahunannya per tahunnya adalah 3,87 kali 1.000, 3.870. Nilai pada akhir 2009 pakai faktor F per A, tahunnya 10, adalah ini ya besarannya 14,49 kali 3.870. Ini nilainya adalah 56.000. Yang ditanya bukan 2009 aja, tetapi ke depannya lagi, yaitu akhir 2019. Pakai faktor F per P, besarannya 2,16 kali tadi 56.000 menjadi 121.000. Jadi nilai yang kita 1.000 naik-naik sampai 9 tahun, kalau di
Nilai pada akhir 2019 nilainya ini ya, 121.000. Oke. Nah, lanjut sekarang nomor 23. Bunga bank 10% per tahun, menabung 5.000 pada akhir 2001, 6.000 2002, dan naik 1.000-an sampai akhir 2011. Nah, besaran ini adalah naik-naik sampai 2011 itu mencapai 15.000. Berapakah nilainya pada akhir 2020? Ini sama dengan sebelumnya tadi. Ini naik-naik sampai 2011, kemudian nanti 2011 dihitung, terus dikedepankan lagi pada tahun 2020. Oke, jawabannya sebagai berikut. Ini tahun akhir 2001, 5.000, akhir 2000, 6.000, naik 1.000-an, sampai akhir 2011, 15.000. Sehingga kita kalau menghitung tahunnya, 11 tahun ya sampai ini. Jadi yang di sini dihitung 1, yang di sini 10 tambah 1, 11 tahun, ditambah kenaikan 1.000 per tahun ya. Jadi tabungannya 5.000, naiknya 1.000 sampai 15.000. Faktor gradient series kita melihat dengan I 10% ternyata ketemunya dalam A per G-nya 4,06. Ini pakai rumus nomor 7 kalau pakai rumus ya. Tabungan tahunan secara sama 1.000 dikalikan 4,0 berarti ada tabungan secara sama 4.060. 4.060 itu tadi kalau kenaikannya 1.000-an mulai 5.000 ya. Sehingga kalau kita mau menjumlah di sininya ada 4.060 ditambah dengan 5.000 per tahunnya adalah 9.060. 9.060 per tahun mulai akhir 2001 sampai akhir 2011. Nilainya pada akhir 2011 adalah ini ya. E per A dengan N11 18,53 kali ini tadi per tahun. Sehingga pada saat ini adalah 168.000 nilainya. Yang ditanya bukan 2011 tetapi 2020 sehingga selisih waktu 2020 sampai 2019 itu adalah 9. Dikalikan faktornya kita cari 2,36 yaitu faktor E per P, rumus nomor 2 atau lihat tabel, kali 168.000 ketemunya 396.000. Udah ya. Nah, sekarang lanjut nomor 24. Berapakah uang yang harus ditabung pada akhir 2010 bila bunga 7% per tahun sehingga dapat mengambil uang 6.000 pada akhir 2015, 5.000 pada, jadi makin menurun ya, bukan lagi naik tapi makin menurun sampai 2.000 pada akhir 2019. Sekarang ditanya, yang ditanya berapa yang harus ditabung? Oke, jawabannya berikut. Ini ya, jadi gradient seriesnya selama 5 tahun yaitu antara akhir 2015 sampai 2019 yang turun di sini ya. Faktor kenaikan untuk 5 tahun yang di tabel itu rumus itu adalah faktor kenaikan yaitu sekian ini. Sekarang yang dilihat kalau karena turun maka total pengambilan tahunan 6.000 dikurangi jadi 1.860 tadi menjadi pengurangnya yang maksimum di sini ya. Karena grafik yang dipakai itu yang naik jadi ketemunya yang bagian bawah ini. Sehingga kalau gitu sekarang 6.000 ini total dikurangi yang perataan ini semuanya. Jadi kalau turun dikurangi ya, perataannya dikurangi menjadi sekian. Nilai pada awal 2015 adalah P per A, jadi P A-nya udah tahu 4140, P per A-nya 4,1, berarti nilai pada awal 2015 di sini adalah 16.950. Pada awal 2011 berarti yang ditanya itu di sini mundur lagi, P per F menjadi 12.930. Jadi di sini kalau kita punya uang 12.930, kita bisa mengambil 6.000 sampai 2.000 mulai 2015 sampai akhir 2019. Oke. Nah, berikut bila uang 10.000 ditabung dengan bunga 4% pada akhir 90, berapakah uang yang dapat diambil naik secara linier diawali akhir 2011 dan diakhiri 2020. Ini mudah. Linearnya naik ya, jadi tidak pakai ngurang-ngurangan, langsung aja. Pengambilan sama selama 11 tahun, ditambah kenaikan. Ini kita akan mencari kenaikannya berapa ya. Faktor gradiennya tahu 4,61,
Pengambilan tahunan secara sama berarti 4,61 kali X. Kita nggak tahu besarnya. Jadi 4,61 X. Nilai pada awal 2010 adalah 40,4 X. Karena ininya masih di dalam X ya, pengambilan tahunannya sama dengan 40,4 X. Nilai pada awal 2010 jadi per P kali 2,1607 kali 10.000 sama dengan sekian. Ini adalah sama dengan ini. Jadi 44 kali X sama dengan 2107. Berarti X-nya adalah 524. Sehingga kenaikan per tahunnya adalah 524. Yang ditanyakan kenaikannya ya. Udah ketemu kenaikan, jadi sini 524, 1000 dan seterusnya sampai ini kenaikannya terus sampai pada akhir tahun 2020. Oke. Lanjut yang nomor 26 ini sudah merupakan proyek. Kalau tadi itu isinya Mathematics of Finance perbankan, sekarang proyek ya. Pada pengerjaan konstruksi Grand Rapids Hydroelectric Station di Sungai Saskatchewan, Kanada, kontrak dilaksanakan untuk 3 unit tenaga listrik dan mulai membagikan listrik pada Oktober 1964. Tetapi untuk unit keempat belum dibutuhkan sampai pada 1 Oktober 76. Selama musim gugur pada tahun 63, kontraktor membuat tawaran unit keempat dibangun tahun 64 dengan biaya 5.400.000 bila dibangun pada tahun 1964. Jadi dia membuat tawaran, gimana kalau dibangun pada sama-sama pada Oktober 64, nggak usah nunggu-nunggu sampai tahun 76. Terus dia akan membuat rancangan, padahal panitia hidronya membuat rancangan kalau unit 4 itu dibangun pada tahun 76, nilainya 8 juta. Nanti kita akan membandingkan dibangun tahun 76 yang tertunda atau pada tahun 64, tetapi nanti kalau di tahun 64 sudah dibangun, bisa menghasilkan energi, jadi bisa menjual energi karena tidak butuh energinya, tapi bisa dijual dengan mungkin dengan negara tetangga gitu ya. 200.000 per tahun selama 12 tahun. Itu bedanya. Jadi kita akan membandingkan antara dua alternatif ini. Bunga yang berlaku 6% per tahun, apakah tawaran kontraktornya dapat diterima? Kontraktornya senang kalau dibangun cepetan ya, daripada nunggu lama-lama sampai tahun 76, tahun 64 sudah mulai dibangun. Untungnya bisa menjual listrik, oke? Jadi dua alternatif itu akan dibandingkan. Makanya itu namanya perbandingan biaya. Belum sampai BC, cuma perbandingan biaya kita sudah bisa memilih. Oke. Nah, ini jawabannya. Perencanaan awal penyelesaian unit keempat pada tahun 76 dengan biaya 8 juta. Sekarang 8 juta pada 76 ini, kalau tahun 64 berapa? Nilainya adalah 4 juta. Bila bunganya 6%. Jadi kita presentkan future-nya 8, kemudian 12 tahun mundur, nilainya menjadi separuhnya ya, 4 juta. Kemudian yang ini, karena kenapa kok tahun 64? Karena ini mau bangun juga di tahun 64 unit keempat. Katanya kalau membangunnya itu 5,4 ya, lebih mahal dari 4 juta. Tetapi dengan membangun 5,4 ini selama 12 tahun, dapat menjual energi sebesar 200.000 per tahun selama 12 tahun. Kelebihan energi pada tahun 64 bernilai, jadi ini A 200.000 diundurkan 12 tahun, dikalikan faktor P per A 8,38, ketemunya 1,680. Jadi keluarnya 5, sekarang proposal alternatif biaya tahun 64 sama dengan 5,4 dikurangi sekian, karena ini pengeluaran sekian, nanti kan masukannya sekian, sehingga nilainya pada tahun 64 adalah 3.720.000. Kalau melihat ini, maka
nilai yang tadi 4 juta lebih besar dari 3,720, tentunya yang dipilih adalah yang bangun aja ini karena bangun udah cepat bangun, nanti juga dapat pemasukan 200.000 kalau sudah selesai. Kalau di total-total nilainya adalah 3.720, lebih murah daripada kalau kita membangun pada tahun 76. Oke. Ini namanya perbandingan biaya. Dari perbandingan biaya kita juga bisa memilih mana yang termurah. Jadi tidak harus selalu BC rasio atau net benefit, cuma perbandingan biaya saja sudah bisa kita memilih asal base year-nya sama. Oke. Saya kira untuk kali ini ya minggu ke-6 sudah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih.